Buat apa? Buat apa lagi ada itu? Nggak sekalian aja, nggak usah ditahan, keluarin aja. Kayak orang jam kantor, jam 9 keluar, jam 5 pulangnya ke rutan, itu aja mendingan. Pahami oleh teman-teman kita di sebelah sana ya, bahwa ternyata ini sudah direncanakan, bukan sementara. Sama ini sih Mr. Ji, ini saya lihat nih orang-orang ini nggak paham kalau tahanan itu berbeda dengan warga binaan atau narapidana. Tahanan itu nggak punya hak, karutan itu nggak punya hak terhadap tahanan itu. Yang punya hak itu yang melakukan penahanan, makanya kapanpun dia mau dijemput ya harus dikasih, gitu loh. Kapanpun dia mau dibawa ya harus dikasih. Kalau ada di dalam apa namanya naungannya kalapas ini kemudian terjadi seperti ini, Ya kalapas berarti dia nggak berkoordinasi sama pihak yang menahan, Mr. Ji. Ya pertanyaannya sekarang, itu perbuatan penyalahgunaan wewenang atau enggak? iya. Kalau itu perbuatan penyalahgunaan wewenang, kenapa dia melakukan itu? Kan ditelusuri nanti lebih lanjut, Mr. Ji. Oke, terima kasih Bang Leon. Ini ya teman-teman semua ya, mohon maaf ya. Jadi sebenarnya bukan nelpon sementara live, tiba-tiba nggak sengaja dan sebagainya. Ini sudah direncanakan teman-teman ya, jauh hari sebelumnya. Ini buktinya nih di belakang saya nih. Ada template-nya di situ. Di situ berbunyi special live, ya kan? Ya, langsung ditayangkan ini oleh Dr. Oki. Special live, harga gacor. Memang untuk dagang ini. Special live, harga gacor. Nikita Mirjani, Dr. Oki. 10-11 November 2025. Berarti 2 hari jadwal kontraknya ini teman-teman. Waduh, oke, mana ini Abah ini? Sudah 2 hari direncanakan ini teman-teman. Mr. Z, itu coba tanyakan mungkin ke Bu Fitri. Bu Fitri kan pernah juga dulu waktu masih mendampingi si orang ini kan tahu kan pengistimewaan yang terjadi juga kan yang berlaku pada dia. Katanya bisa keluar masuk karena ada keperluan-keperluan tertentu, entah itu urusan ke dokter kah, ke apakah. Gitu kan Bu Fitri pasti tahu. Oh iya, Mbak Nona, ya dia pasti melakukan segala upaya untuk mencari alasan biar dia bisa keluar dari tahanan. Itu udah bisa dipastikan ya. Entar pura-pura pingsan lah, entar pura-pura sakit lah, entar pura-pura kejang lah. Pasti dia lakukan itu gitu untuk memanipulasi yang petugas-petugas yang ada di sana. Cuman sepengetahuan saya, kenapa mereka itu selalu takut dengan adanya si terpidana ini di dalam lapas ya? Karena dia selalu mengancam, kalau saya tidak diizinkan ini, misalnya nanti saya bongkar ya kelakuan-kelakuan petugas di sini bagaimana kalau saya keluar nanti. Nah, mungkin menurut saya juga terjadi hal-hal yang tidak patut di dalam tahanan itu. Makanya para petugas di sana itu takut, termasuk dugaan saya pimpinannya juga begitu takut. Karena pasti aja ada oknum-oknum yang bekerja melanggar aturan di sana. Contoh misalnya peredaran telepon dan lain-lain, itu udah pasti jadi ancaman dia. Dimanapun si terpidana ini berada, selalu itu yang dilakukan sama dia tuh intimidasi gitu. Makanya sekarang saya kalau misalnya dia adminnya lah atau apanya lah itu berani mention nama saya, oh saya sikat sampai saya puas gitu. Jangan dibiarkan. Biasanya dia kan kalau ada nggak suka dengan perlakuan orang, dia DM. Kali ini saya yang DM dia, saya kata-katain dia biar dia tahu gitu. Nggak boleh dia selalu merasa bisa melakukan apapun terhadap siapapun sesuka dia gitu loh, Mbak Nona. Itu yang saya duga sih. Terima kasih. Makasih. Ini ada Abah di sini nih, Abah. Ternyata sudah direncanakan, Bah. Ini, Bah. Bagaimana ini, Bah? Ya memang kan semenjak tadi saya bilang di awal, semenjak ada respon kan sudah juga ditegur. Nah, saya melihat sebetulnya ini ya tadi juga barusan telepon ya, baru ngobrol saya. Yang disampaikan Mbak Fitri benar. Ya, Mbak Fitri, memang ini perilaku apa ya, Amazon barbar lah ya.
Iya kan, Kadang-kadang pasti iya begitu betul. Iya. ngancem. Awas ya, Jadi ada peredaran ini ya. Awas ya, ini iya. begini ya. Jadi ya jangan gara-gara nggak diizinkan ya semua hancur gitu. Mending ya diistimewain aja. Iya, Yang Hmm. jadi dia dimau sama si terpidana ini itu udah 99% saya yakin itu karena saya pernah menemani dia begitu. ya makanya tadi tadi memang sempat lah kalau saya bilang ini desakan publik, kalau saya bilang ini aspirasi yang berkaitan dengan aturan, saya bilang juga ini demi demi kewibawaan baik itu pejabat terkait ataupun instansi, saya minta lah ya kan pertimbangannya lebih tegas lagi. Nah tadi saya dapat kabar ya, mudah-mudahan ada pergantian atau ada koreksi di kalangan internalis itu ya terkait apa yang sedang kita bicarakan karena ini sudah dimonitor nih Mas Ji. Bus harus Sudah. diganti, harus dipecat, harus Iya, iya, diturunkan iya. gitu. Karena Iya, iya. nggak benar ini nggak benar. Ada kok Iya, orang-orang ada yang menginginkan posisi-posisi seperti yang membiarkan si terpidana ini seperti itu. iya. Jangan dia sudah di depan majelis hakim yang mulia begitu. Sekarang instansi apa lagi nih, rutan lagi yang mau diobrak-abrik sama dia. Gimana ya? Makanya Kayak nggak ada harga dirinya pejabat-pejabat negara mau digituin sama si terpidana ini. Contohnya nggak benar buat kita semua. Ketimpangan perlakuan itu yang sekarang saya lihat terjadi yang dilakukan oleh si terpidana ini. Kalau memang diperbolehkan apa tuh pura-pura nggak tahu lah, live lah, perbolehkan aja semua yang ada tahanan di sana itu. Toh bayar juga kan ke warnet atau ke wartel, si aja iya. bebasin. Buat apa? Buat apa lagi ada itu? Nggak sekalian aja nggak usah ditahan, keluarin aja. Kayak orang jam kantor, jam 9 keluar, jam 5 pulangnya ke rutan, itu aja mendingan. Tanggung. Iya, iya, memang memang ini tadi sih bilangnya sudah tindak lanjut yang pertama sampai yang tadi juga katanya sudah ditegur, sudah dipanggil nih. Ini tadi ini per kita diskusi informasi yang saya terima dari ajudan dari ini juga sudah dipanggil nih, Mas Ji. Sudah dipanggil. Eh, tapi yang seperti yang disampaikan Mbak Fitri itu benar alasannya begitu. Nah sekarang sedang dicari atau sedang gimana caranya ada pergantian atau segala macam. Tapi saya sih nggak mau buka di sini. Nanti sebetulnya juga saya pengen ketemu Mbak Fitri. Ada beberapa hal termasuk juga soal Mbak Oya juga. Ntar lah kita ngobrol dari tadi Mbak Fitri. Karena Boleh, memang boleh cerita apa boleh. karena memang jujur ya, ini juga saya dapat kabarnya agak menggelikan sebetulnya, apalagi yang terkait dengan bintang-bintang dan loreng-loreng serta coklat-coklat ini kan kadang-kadang buat saya, aduh ini manusia barbar Amazon ini memang harus segera dihentikan Mbak Fitri. Nah, ya selama kita tidak menormalisasi dan tidak membiarkan, ini kan bagus ada komal-komal ini bagus sekali ya. Iya, 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 Contohnya kawan kita Mercer diintimidasi sama dia, dilawan iya. sama dia. Terus itu siapa lagi harus bagus harus lawan gitu karena kalau dilawan juga nggak berani gitu. Dan sekarang Tadi saya juga Bapak, mau iya, hmm, tadi Bapak JA sama Lanjut dulu Bu Fitri. ya seperti Mercer gitu melawan. Saya udah bilang Izin Mbak, siap tadi siap siap. Bapak JA sama Menpas kirim salam buat Mas Ji, dibilang sering-sering bikin komal ini, ya Mas Wah, Ji ya. keren. Keren. Lanjut Bu Fitri. Apa tuh lupa tadi saya. Itu tadi. Makanya itu kalau ada yang ngomong jangan suka motong, itu yang ngomong ini hilang, ini sudah diatur oleh peraturan Menpas malah begini. Mismatcher. Iya, pokoknya saya bilang sama Miss Mercer kan saya ngerti gitu kalau sudah ditayangkan gitu di sosial media dia lalu pendukung-pendukungnya membuli gitu. Jangan gentar, saya bilang. Lawan, injak balik, setelah itu lapor polisi. Udah dilakukan sama dia. Buktinya apa? Nggak berani. Ada beberapa akun yang begitu. Kita harus membatasi gerak-gerik atau perbuatan-perbuatan si terpidana ini untuk merasa dirinya besar. Dia bukan siapa-siapa gitu. Nah itu yang harus kita umumkan gitu agar
Jauh pengikut-pengikutnya si terpidana ini nggak mencontoh lagi perbuatan dia. Ketemu orang yang berani ngelawan, belum tentu mental dia juga kuat loh. Mental pembuli itu kan belum tentu juga kalau dibully balik kuat, Mister Z. Oh iya. Gitu. Itu yang harus saya nggak akan capek untuk menyuarakan lawan pembuli, karena setelah dilawan buktinya nyata kan, si pembuli ini, si terpidana ini juga kelenger gitu, dia juga stres kalau dibully balik. Nah, biar dia tahu rasanya dibully itu begitu, gitu, Mister Ji, teman-teman. Mudah-mudahan lah ini nggak ada lagi ya yang mengikuti jejak-jejak si terpidana ini menggunakan sosmednya untuk hal-hal nggak baik ini. Oke, sepakat. Sepakat. Teman-teman. Oke, sepakat Bang Leon. Bang Leon, mungkin dengan adanya ini mungkin tindakan terhadap pejabat-pejabat di lingkungan lapas, Bang Leon, harus bagaimana Bang Leon untuk ke depannya? Wah, ini sama susahnya kayak kita mau memperbaiki kepolisian, kejaksaan, kekuasaan kehakiman, Mr. Ji. Susah. Ya, Prof. Emran ya, susah banget karena itu udah mengakar. Bang Leon Mengakar ya. dibakar Bang Leon. Nah, dibakar katanya. Kalau Karena begini, Mr. Z. Ya, Itu kan sudah terjadi dalam rentan waktu yang lama. Sekarang kita berpikirlah sebagai manusia normal. Masa iya bisa narkoba ganja masuk ke rutan, ke lapas? Orang kita bawa handphone aja bisa kedetek sama mereka. Ini narkoba loh, Mr. Z. Bisa masuk ke rutan atau ke lapas. Pasti kan ada yang bermain dalam proses pengawasan. iya. Gitu loh.